Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Antonio Conte tengah menikmati kontribusi besar dari bek sayapnya terhadap performa hebat Nerazzurri sejauh ini, seperti dilaporkan Tuttosport. 3 dari 4 gol terakhir Nerazzurri dicetak oleh bek sayap yang membuktikan bahwa betapa pentingnya mereka dalam sistem 3-5-2 ala Conte. Matteo Darmian mencetak gol kemenangan dalam 2 pertandingan kandang terakhir Inter, yakni melawan Cagliari dan Hellas Verona, sementara Ivan Perisic mencetak gol penyeimbang di Spezia pada pekan lalu. Tidak hanya itu, bek sayap kanan Achraf Hakimi juga ikut berkontribusi dengan memberikan assist untuk ketiga gol tersebut. Mereka diharapkan kembali berkontribusi untuk memastikan gelar Serie A Nerazzurri yang ke-19. Nerazzurri saat ini memuncaki klasemen sementara Serie A dengan torehan 79 poin dari 33 laga yang telah dimainkan. Pasukan Antonio Conte unggul 11 poin atas peringkat kedua yang dihuni oleh Atalanta setelah AC Milan menyerah 0-3 dari Lazio. Inter secara matematis bisa memenangkan Scudetto pada akhir pekan ini atau giornata ke-34 jika sukses mengalahkan Crotone pada Sabtu 1 Mei dan Atalanta menderita kekalahan atau seri melawan Sassuolo. Laporan dari Calciomercato.com mengabarkan jika sudah ada kesepakatan yang tercapai antara pihak klub dengan para pemain, di mana andai Inter bisa memenangkan Scudetto musim ini, para pemain akan merelakan bonus yang seharusnya mereka kantongi. BP Marotta beberapa pekan lalu berhasil mencapai kesepakatan ini dengan para pemain yang di sisi lain menolak gaji mereka untuk dipotong. Seperti yang diketahui, selama pandemi ini, Inter sama sekali tak memotong gaji para pemain mereka. Sebuah hal yang dilakukan oleh beberapa klub, namun memang meminta keringanan untuk menangguhkan pembayaran gaji di beberapa bulan sepanjang musim ini. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika Inter menjadi tim Serie A dengan rataan jarak tempuh tertinggi di Serie A. Kubu Nerazzurri mencatatkan rataan 113,02 km per pertandingan, mengungguli Lazio di posisi kedua dengan rataan 112,18 km per laga, dan juga Napoli dengan 112,08 km per laga. Marcelo Brozovic menjadi punggawa Inter dengan rataan jarak tempuh tertinggi, di mana gelandang asal Kroasia ini memiliki rataan jarak tempuh 11,952 km per pertandingan. Disusul Nicola Barella 11,432 km per pertandingan dan Milan Skriniar dengan 10,808 km per pertandingan. Tuttosport menyoroti bahwa Inter tak lagi produktif dalam mencetak gol sejak kemenangan 3-0 mereka atas Genoa pada 28 Februari lalu. Namun, selalu berhasil mengumpulkan poin dan unggul di puncak klasemen. Ini karena Inter hanya kebobolan 3 gol dalam 6 pertandingan terakhir mereka. 2 di antaranya adalah hadiah dari Samir Handanovic dengan 8 clean sheet dalam 14 pertandingan sejak pertengahan musim. Inter akhirnya menjadi pertahanan terbaik Serie A akhir pekan lalu setelah mereka mengalahkan Hellas Verona 1-0 dan Juventus kebobolan dalam hasil imbang 1-1 di Fiorentina. Pasukan Antonio Conte telah kebobolan 29 gol dalam 33 pertandingan dan mereka hanya menerima 4 tembakan on target dalam 4 pertandingan terakhir mereka. Tercatat hanya 1 di setiap pertandingan. Milan Skriniar, Stefan De Vrij, dan Alessandro Bastoni telah membentuk 3 bek yang kokoh untuk Nerazzurri. Dengan Conte hampir tidak pernah mengistirahatkan mereka sejak minggu-minggu penentuan musim ini. Pekan lalu UEFA merilis anggaran untuk musim 2019-2020 yang terdampak pandemi COVID-19.
Asosiasi sepak bola Eropa ini mengantongi pendapatan sebesar 3 miliar euro, turun dibandingkan musim sebelumnya sebesar 3,8 miliar euro. Dari dokumen tersebut terlihat berapa hadiah yang dikantongi klub-klub yang berpartisipasi di Liga Champions dan Europa League musim lalu, termasuk para wakil-wakil dari Italia. Juventus menjadi tim Italia dengan pendapatan tertinggi di mana I Bianconeri mengantongi 84 juta euro. Berbicara Inter, kubu Nerazzurri mengantongi 44,5 juta euro dari keikutsertaan mereka di Liga Champions, yang sayangnya perjalanan mereka harus terhenti di babak grup. Inter harus melanjutkan petualangan mereka di Eropa musim lalu di ajang Europa League, yang mana Inter mampu menembus babak final dan mengantongi pundi-pundi tambahan sekitar 16,9 juta euro. Total dari kompetisi Eropa musim lalu, Inter mengantongi 61,4 juta euro. Nilai hadiah yang tergolong kecil dibandingkan pendapatan yang diperoleh UEFA itu sendiri. Real Madrid kemungkinan akan mencoba merekrut bek tangguh Inter, Milan Skriniar, sebagai suksesor bek mereka, Rafael Varane. Berdasarkan laporan dari Vicajes.net bahwa raksasa La Liga itu sedang mempertimbangkan untuk menjual Rafael Varane pada bursa transfer musim panas ini, mengingat masa kontraknya hanya tersisa semusim lagi dan sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan memperpanjang masa tinggalnya. Real Madrid merupakan pengagum berat Skriniar hingga kini dan mereka berpotensi bergerak untuk mengamankan tanda tangannya. Namun laporan tersebut memperingatkan bahwa kesepakatan apapun akan rumit. Inter diambang Scudetto dan akan menawarkan Skriniar proyek kemenangan ke depannya. Selain itu, pemain sendiri juga telah berikrar untuk tetap setia bersama Nerazzurri. Nasib tiga punggawa belia Inter yang tengah dipinjamkan ke beberapa tim yakni Lucien Agoumé, Lorenzo Pirola, dan Sebastiano Esposito akan diputuskan pada musim panas mendatang. Berbicara Agoumé, laporan dari Prancis melalui Le Point Libéré mengabarkan Marseille tertarik untuk mendapatkan servis pemain 19 tahun ini yang saat ini tengah dipinjamkan ke Spezia. Inter mematok bandrol 15 juta euro untuk mau melepas sang pemain yang juga sempat didekati oleh raksasa Jerman Bayern Munchen. Kemudian juga ada Lorenzo Pirola yang saat ini tengah dipinjamkan ke AC Monza. Bek belia Inter ini saat ini mendapatkan ketertarikan dari Bologna dan Atalanta. Inter mematok biaya 10 juta euro untuk sang pemain. FC Internews.it menyebut Inter siap memasukkan nama Sebastiano Esposito dan Lorenzo Pirola yang diminati Atalanta untuk bisa menekan biaya 40 juta euro yang dipatok untuk bek sayap mereka Robin Gosens yang sudah diincar Conte sejak musim lalu. Melepas pemain muda untuk membantu keuangan klub bukan kali pertama dilakukan Inter. Jika kita melihat kembali ke belakang selama beberapa musim, terutama di saat Inter terikat aturan Settlement Agreement FFP, Inter kerap mengorbankan pemain muda mereka ini. Isolet 24 Ore edisi hari ini mengabarkan jika Suning kian dekat untuk mengamankan pinjaman sebesar 270 juta euro yang mereka butuhkan untuk menstabilkan keuangan Inter. Disebutkan jika Suning telah mencoba merampungkan detail akhir kesepakatan dengan Bain Capital yang akan menghasilkan dana segar yang akan dibayarkan ke Great Horizon, perusahaan yang berbasis di Luxembourg yang melaluinya Suning mengendalikan Inter. Great Horizon kemudian akan mengirimkan uang tersebut ke Inter melalui suntikan modal, membantu klub meringankan masalah keuangan mereka. Suning kemudian akan menggunakan dana ini untuk membeli 31,05% saham milik Lion Rock Capital yang nantinya akan membuat Suning mengantongi 100% saham Inter dan kemudian akan menjual saham minoritas klub ke calon investor yang tertarik untuk bergabung di masa depan.